khususnya Pak Subhan ya, yang sedang di ICU kritis. Semoga Allah angkat sakit, angkat penyakitnya. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga Pak Eling Hartono yang baru yang sudah menjalankan 4 kali operasi ya. Semoga Allah angkat sakit, angkat penyakitnya, diberikan kesehatan. Juga kepada kaum muslimin muslimat khususnya staf UP3D Pasar Minggu, staf UP3D Pesanggerahan, Kepulauan Seribu, Kasubag TU Samsat Timur, ya, serta seluruh sahabat-sahabat Bapenda yang sedang sakit, ya, juga keluarga kita, sahabat kita, handai tolan kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua juga untuk orang tua kita, guru-guru kita, untuk sahabat keluarga, handai tolan kita, khususnya Sivitas Bapenda yang sudah wafat ya mendahului kita. Semoga pembacaan ayat Al-Quran membuat adem, menjadi hujah bagi almarhumah. Karena yakinlah ketika seseorang wafat, dia nggak sadar wafat. Kapan dia sadar wafat? Ketika yang mengantarkan keluarga sudah pulang ke rumah masing-masing dalam kondisi gelap tersebut. Ja'al Qur'anu hujjatuh. Maka Al-Quran datang menjadi hujah bagi dia. Mudah-mudahan ini memberikan ketenangan, menjadi peduli lindungi akhirat ya bagi saudara kita yang sudah wafat mendahului kita, termasuk khususnya sahabat-sahabat Bapenda. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga untuk agar Allah mengabulkan hajat-hajat kita, khususnya target Bapenda DKI Jakarta 2022. Tidak sulit bagi Allah karena Allah Akbar, Maha Besar, begitu ya. Nah, mudah-mudahan disampaikan kepada target, bahkan kalau bisa melampaui target. Ya, ada kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmatullahi wa rizqah, situna fi sadaqah wa arba'una fi sujud. Rahmat dan rezeki Allah itu 60% di sedekah. Ya, kemudian 40% di sujud. Maka laksanakanlah keduanya, insya Allah Allah mudahkan. Semoga Allah kabulkan hajat Bapenda dan hajat kita semua, dengan tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, pimpinan Bapenda serta ayuh kafilah yang dimuliakan Allah. Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Perawi utama dari hadis ini ada 3 orang. Ada Anas bin Malik, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi perawi hadis ini setelah ketiga perawi tadi itu banyak sekali, jalurnya banyak betul, sehingga tidak diragukan bahwa kualitas hadis ini adalah sahih. Apakah hadis itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril muslim, idza asabahumus syarr sabar, wa idza asabahumul khair syakar. Kata Rasulullah SAW, luar biasa urusan umat Islam ini, luar biasa. Ya, ketika ia mendapat musibah, sabar, dan sabar itu tentu sebuah nilai positif, sebuah sikap positif. Dan ketika ia mendapatkan anugerah, ia bersyukur. Jadi dalam posisi apapun, mau jadi striker, ya, mau jadi libero, mau jadi pemain sayap, pemain tengah dan lain sebagainya, itu semuanya sama. Ya, mau mendapatkan rezeki dari Allah atau mendapatkan ujian dari Allah berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya, kekurangan buah-buahan,
dan lain sebagainya. Itu posisinya sama, yang kurang sabar, kemudian yang diberikan rezeki itu bersyukur. Makanya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang sekali di hari Jumat beliau umatnya membaca surat Al-Kahfi. Karena surat Al-Kahfi dimulai dengan ayat yang sama dalam induk Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Kahfi juga sama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam aqsad doa. Itu puncaknya berdoa. Ya. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu bukan sekedar syukur, tapi itu puncaknya berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, doa apakah paling hebat? Apa kata Nabi? Qul alhamdulillah. Alhamdulillah itu mengatakan aku bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah, kita memuja Allah. Maka ketika Allah kita puja, ketika Allah kita puji, subhanallah. Yang ada apa? Allah keluarkan lagi rahmatnya. Allah keluarkan lagi rizkinya. Kalau logikanya di orang, nah orang itu sebetulnya nggak perlu kita minta, kita puji aja habis-habisan tuh. Nggak usah kholik deh, makhluk aja kita puji. Betul nggak kayak Khairul? Ya? Orang aja tuh kita puji, subhanallah. Itu langsung dia keluarkan. Ini mohon maaf nih, nggak ada yang biru, saya kasih warna merah aja ya. Saya kasih Soekarno-Hatta ya, agar rezekinya proklamasi ya. Subhanallah. Jadi puncak doa itu bersyukur. Nah, kalau dalam kondisi susah, nggak kalah kondisi bersyukur dengan apa? Dengan sabar. Makanya hari ini bagi keluarga, ibu bapak yang sakit, jangan mengeluh. Ini mungkin cara Allah untuk apa ini? Untuk mengangkat derajat ya suami, untuk mengangkat derajat istri, anak-anak, keluarga, handai tolan. Subhanallah. Ada sepasang keluarga, ya, sahabat namanya Bukair. Sahabat Bukair ini temannya Abu Hurairah, ya, sudah menikah 15 tahun, sudah menikah 8 tahun, ya, dengan istrinya. Siapa istrinya sahabat Bukair? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa istrinya sahabat Bukair? Yang tahu saya kasih sepeda nanti nih. Istrinya Nyonya Bukair. Nah, Pak Bukair dengan Bu Bukair ini sudah menikah 8 tahun. Tiba-tiba istrinya bilang begini, Pak, kita cerai Pak ya. Kaget nih Pak Bukair. Loh, kenapa Bu? Kita nggak ada masalah, nggak ada apa kok minta cerai. Enggak, saya minta cerai. Akhirnya diabaikan aja tuh permintaan istrinya. Besoknya rupanya istrinya tuh minta lagi, Pak, kita harus cerai Pak. Kenapa Bu? Pokoknya cerai. Sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya karena ini 3 kali berturut-turut nih Pak, akhirnya diseriusi nih oleh Pak Bukair. Sudahlah, besok kita cerai. Tapi syaratnya yang memutuskan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini nggak jelas cerainya kenapa, subhanallah. Berangkatlah besok pagi-pagi itu, ya, selesai sholat syuruk, keduanya berangkat menuju Madinah. Keduanya tinggal di Tabuk. Berangkat nih ke Madinah. Di tengah jalan antara Tabuk dan Madinah, Pak Bukair nih kepleset Pak. Ya, Pak Bukair nih jatuh dia. Subhanallah. Tadi saya Bapak Subhan tuh jatuh di kamar mandi ya. Insya Allah tidak sulit bagi Allah untuk mengangkat sakit. Begitu ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat sakit dan penyakitnya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan takdir yang terbaik ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jatuhlah nih Pak Bukair nih. Ketika jatuh berdarah. Istrinya bilang apa? Pak, mohon maaf, kita nggak jadi cerai. Bingung nih Pak Bukair. Mama yang mulai, mama yang mengakhiri. Gimana ini? Kemarin mama minta cerai. Sekarang kok ujung-ujung tiba-tiba nggak jadi cerai. Memangnya kenapa Mah? Subhanallah. Apa istrinya bilang? Kita udah nikah 8 tahun Pak. Tapi kok Papa nggak pernah sakit. Papa kok sehat terus. Nggak pernah mama kerokin kalau bahasa orang mana nih? Orang Sawangan gitu kali ya. Orang Villa Inti Persada mungkin gitu tuh ya. Ini kok nggak pernah mama kerokin nih Papa nih. Nggak pernah masuk angin. Apalagi penyakit-penyakit yang gede. Nggak pernah tuh. Subhanallah.
Terus kata Pak Buker, emang apa hubungannya sakit dengan cerai? Pak, aku pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Pak. Apa katanya? Min alamatin nifaq as-sihhatud daimah. Ciri orang munafik sehat terus. Hati-hati yang sehat nih, Pak Arif. Iya, Tad. Ciri itu hadis sahih itu, Pak Bukhari itu, Pak tuh. Ciri orang munafik tuh sehat terus. Subhanallah. Jadi ketika tadi saya mendoakan Pak Eling Hartono, Pak Subhan, itu menandakan beliau insya Allah bebas dari kemunafikan. Kenapa? Karena ketika beliau sakit, sabar. Subhanallah. Ketika dia sehat, Pak, tapi dengan kesabarannya, ada dua, mohon maaf, ada dua dikembalikan, satu nggak dikembalikan. Apa yang dua dikembalikan? Satu, kesehatan yang Allah kembalikan. Ya. Yang kedua yang Allah kembalikan apa? Enak makan. Terkadang ada istilah mamayu. Tahu nggak Bapak Ibu? Orang sakit itu terkadang mamayu. Makannya enak. Tuh. Apa aja dimakan. Subhanallah. Yang ketiga, Pak. Yang kata Allah, jangan dikembalikan. Apa itu dosa? Tolong dosanya jangan dikembalikan. Subhanallah. Jadi kalau sabar, itu seperti kata Nabi SAW, ada hadis, mohon maaf, tapi hadis dhaif. Namun, riwayatnya banyak. Naik menjadi hasan li ghairih. Kata Nabi SAW, man tahassana minal marad ba'da sabrin mithla mauludin yuladu min ibnih. Orang yang sehat dari sakitnya, tapi berbasis kesabaran. Itu seperti bayi baru lahir. Subhanallah. Ya, seperti bayi baru lahir. Subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dosanya habis, sakit aja. Tapi jangan begitu, jangan berharap sakit, jangan. Artinya apa? Ketika sakit, Pak, kita sabar tuh luar biasa. Karena ada dosa-dosa yang tidak bisa Allah ampuni kecuali dengan jalan sakit. Ya, kecuali dengan jalan sakit. Subhanallah. Dan surganya, andaikan mohon maaf ya, ternyata sakitnya ini mengharuskan kita karena takdir Allah ini lewat, Pak. Ya, sehingga wafat. Lalu singkat cerita pada hari kiamat ditimbanglah amal antara yang sabar karena susah, karena sakit, antara yang masuk surga karena bersyukur kelebihan rezeki itu, Pak. Subhanallah. Itu dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan orang yang masuk surga karena syukur, surganya tinggi betul tuh, Pak. Selesai ahli surga yang masuk karena syukur, karena bersyukur, Pak, selesai semuanya. Giliran apa? Tolong yang susah, tolong yang sakit, karena sabar, subhanallah. Tolong perlihatkan surganya. Ternyata itu 100 kali lipat minimum dari orang masuk surga karena bersyukur. Luar biasa. Makanya Nabi SAW kalau Nabi kan sempat diminta, ya Rasulullah, aturiduna an takuna syakiran am sabira. Rasul, kau ingin orang masuk surga karena bersyukur, berarti punya kelebihan anugerah, atau karena sabar, karena sakit atau diberikan kekurangan. Rasul pilih mana? Rasul pilih sabar. Kalau saya nggak perlu tanya ke Sivitas Bapenda, pasti akan pilih pertama. Pasti akan pilih bersyukur itu. Subhanallah. Jadi kata Nabi, ajaban li amril muslim. Ini luar biasa nih urusan umat Islam ini. Ya, dalam kondisi apapun serba positif, serba baik. Mau dapat anugerah syukur, mau dapat kekurangan sabar. Subhanallah. Itu akhirnya Pak Buker, Pak balik lagi. Jadi mama enggak minta cerai ini. Enggak. Kenapa? Karena papa sakit. Subhanallah. Kalau dia sakit seperti itu, istrinya mau ngurusinnya tuh, mau ngurus, Pak. Ya, karena surganya istri tentu ada di mana itu? Ada di suaminya. Subhanallah. Karena itu bagi keluarga yang sakit, ibu bapak, maka bersyukurlah. Ya, bersabarlah. Kenapa? Karena ini cara Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada ibu bapak. Ya, mudah-mudahan sakitnya Allah angkat, penyakitnya Allah angkat, berkumpul kembali dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci, nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Seperti insya Allah kalau kita sakit nggak akan seperti Ayub alaihissalam. Karena Nabi SAW pernah berdoa 3 permintaan. Ya Allah, aku minta 3 permintaan.
Dua permintaan Allah kabul, Pak. Satu yang Allah tolak. Ya Allah, jangan sampai umatku kena penyakit seperti penyakit umat terdahulu. Subhanallah. Jadi sakitnya umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak separah umat-umat terdahulu. Ini sayangnya siapa nih? Sayangnya Rasul kepada kita. Yang kedua, ya Allah jangan sampai umatku ditempa musibah, bencana seperti umat-umat terdahulu. Itu luar biasa. Ya. Sayangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Namun permohonan Rasul yang ketiga ini yang ditolak. Ya Allah, aku minta umatku bersatu. Ini yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi suatu saat doa ini akan dikabul, Pak. Kapan itu? Ya, ketika Imam Mahdi datang, Pak. Inilah Imam Mahdi, satu dari 11 tanda-tanda kiamat besar. Ya, Imam Mahdi agak berat nih saya menjelaskan, nanti mungkin dalam kesempatan yang lain, Pak ya. Nanti ketika konstruksi literasi pemahamannya sudah cukup baik, nanti kita akan jelaskan. Tapi yang jelas Imam Mahdi atau tadi Pak Khairil itu sudah menjelaskan fitnah Dajjal. Ya, Dajjal itu pasti turun, Pak, pasti itu. Subhanallah. Ya, satu-satunya makhluk yang tidak mati, Pak. Ketika terjadi banjir bah Nabi Nuh alaihissalam hanya siapa tuh? Hanya Dajjal la'natullahi alaih. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan ketika Dajjal kita ada, Pak. Kita mengalami itu fase Dajjal. Imam Mahdi kita mengalami fase Dajjal. Bagi mereka yang panjang umurnya tuh ya. Yang tidak kita alami apa itu? Yaitu tanda kiamat besar tuh Pak, yang lebih besar yaitu hancurnya bumi ini. Karena itu kita membaca surat Kahfi bukan hanya Allah selamatkan kita dari fitnah Dajjal, bukan hanya Allah selamatkan kita dari godaan-godaan fitnah hidup sekarang ini Pak, tapi mudah-mudahan menjadi bekal ya, menjadi bekal pada hari di mana bekal-bekal kita yang lain, harta, ya materi dan lain sebagainya itu tidak bisa memberikan apa-apa kecuali ayat Quran yang kita baca. Yakinlah nanti ketika kita wafat, Pak, maka akan dihitung berapa ayat sejak kita balik sampai wafat yang kita baca. Berapa surat yang kita baca, berapa juz yang kali baca, berapa khatam kali kita Al-Quran. Setelah itu ditimbang tuh Pak tuh dengan amal keburukan kita. Kalau lebih berat Quran yang kita baca, kalau berat surat-surat, ayat-ayat khatam yang kita baca, insya Allah kita akan selamat. Kalaupun kita 1 minggu nggak baca Quran, paling tidak hari Jumat baca Al-Kahfi ini ya, subhanallah. Seperti halnya sholat Jumat, ya seperti halnya sholat Jumat. Kita belum tentu nih Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sholat di awal waktu, sholat berjamaah belum tentu Pak. Tapi ada hari Jumat Pak, kita sholat pasti di awal waktu, pasti berjamaah. Makanya Nabi SAW selesai melaksanakan sholat Jumat pertama kali di muka bumi di Masjid Quba, apa sabda Nabi SAW yang direkam oleh Imam Bukhari dalam sahihnya? Kata Nabi SAW, mulai hari ini aku berharap kepada Allah tidak ada seorang ayah menyembelih putranya tuh Pak. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail Pak karena telat sholat ukuran 50 ayat tuh Pak. Kita telat sholat bukan ukuran 50 ayat Pak, bisa 5.000 ayat nih kita telat nih. Subhanallah. Karena telat oleh Allah diuji. Ibrahim, siapa yang lebih kau cintai? Aku atau putramu Ismail? Dulu ketika kau belum punya Ismail, sholat di awal waktu, menunggu aku sebelum datang waktunya. Subhanallah. Sekarang ketika kau punya Ismail, kenapa kau telat? Sekarang, coba buktikan. Siapa yang lebih kau cintai? Aku atau Ismail? Sembelih. Subhanallah. Telat sholat, Pak. Ujiannya sembelih. Nabi Ibrahim itu Pak, telat sholat, diujinya harus menyembelih putranya Pak. Kalau sekarang nih Pak, berapa anak yang sudah disembelih Pak? Betul nggak? Kalau syariat Ibrahim Pak, dipakai di syariat Islam Pak, subhanallah. Berapa anak yang sudah disembelih tuh? Makanya Nabi SAW ya, itu berdoa kepada Allah akan disyariatkan sebuah sholat Pak, di mana semua umatnya pasti berjamaah, pasti di awal waktu. Namanya sholat apa itu? Sholat Jumat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, yang sakit diberikan kesembuhan, ya, yang wafat Allah berikan rahmat, lapangkan kuburnya, kemudian diberikan nikmat-nikmat kuburnya termasuk taman-taman surga.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Surat Kahfi yang kami baca, surat-surat Al-Quran yang lain yang kami baca, hadis Nabi yang kami baca, sunnah yang kami jelaskan, sirah Nabi yang kami jelaskan. Jadikan pahalanya juga untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, untuk sahabat-sahabat kami, khususnya jamaah Bapenda DKI Jakarta. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa naqim min al-khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pun Al-Quran, zikir, surah Nabawiyah, sunnah yang kami jelaskan. Ya Rab, jadikan juga ini sebagai penguat, sebagai rahmat berkah, agar kau sembuhkan orang tua kami, sahabat-sahabat kami, jamaah kami, khususnya jamaah Bapenda, Pak Eling Hartono, Pak Subhan, dan seluruh jamaah yang lain. Ya Allah, angkat sakitnya, angkat penyakitnya. Tidak sulit bagi Engkau menyembuhkan, tidak sulit bagi Engkau memanjangkan. Karena itu ya Rab, kami memohon takdir yang terbaik kepada Engkau. Kami mohon takdir yang terbaik bagi Engkau. Ya Rab, jadikan lisan ini lisan yang isinya Al-Quran, lisan yang isinya tilawah, zikir, dan kalimat thayyibah, agar tidak ada ruang space untuk kami berdusta, untuk kami menyakiti, untuk kami ghibah, untuk kami berkata buruk, untuk kami berkata bohong. Ya Rab, penuhi lisan kami, rongga-rongga mulut kami dengan Al-Quran, dengan kebaikan ya Rab, agar kami menjadi ya Rab, menjadi syariat, menjadi trigger kebaikan, menjadi penuh kemanfaatan bagi teman kami, bagi lingkungan kerja kami, bagi keluarga kami ya Rab. Ya Rab, jadikan putra-putri kami putra-putri Al-Quran. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga Qurani ya Rab. Recording in progress. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rab, mudahkan urusan kami, bimbing kami, ridhoi kami. Jangan pernah tinggalkan kami ya Rab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.